Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Al-Musyahidin wal Musyahidah, pemirsa yang menyimak siaran ini melalui Asil TV, RJTV, Surau TV dan juga Paliko TV, Abiyati TV dan TV-TV dakwah lainnya. Dan kaum muslimin dan muslimah kami sapa juga untuk Anda yang yang menyimak siaran ini melalui layanan media sosial, baik media sosial kami atau yang ikut share membagikan kajian ini. Kajian rutin kita di setiap hari Jumat pagi waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Di kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita berada di hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, dan ini adalah pekan pertama di bulan haram yaitu bulan Rajab 1445 Hijriah, bertepatan Jumat pagi ini tanggal 19 Januari 2024. Lanjutan pembahasan Al-Ibratu fi Syahri Shaum atau ibrah pelajaran-pelajaran pada bulan puasa Ramadan. Kurang lebih 2 bulan lagi kita akan memasukinya. Ibrah berikutnya yaitu tentang dari kebaikan ke kebaikan. Ini kurang lebih 2 pembahasan, dari pembahasan kebaikan dan juga kebaikan yang lain. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Sebelum kita dengarkan ibrah atau pelajaran berikutnya dari bulan Ramadan ini, Syahrul Mubarak, kita akan buka kajian kita dengan sapaan hangat kepada Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Kaifa anta Abu Auni? ونحن بخير أيضا يا أستاذنا. الحمد لله نحمد الله ونشكره. حياك الله وبارك الله فيك. Amin wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, al-mustami'in wal mustami'at rahimanillah wa iyyakum jami'an. Langsung saja kita dengarkan, ini dia ibrah atau pelajaran berikutnya. Ini adalah pembahasan yang bagus ya, bekal-bekal kita menuju bulan Ramadan yang sesaat lagi insyaallah kita akan masuki. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan. Oleh tafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi Al-Qurasi Al-Hashimi Al-Qurashi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa taqwan wa salaha wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuji dan memujanya, mengagungkan dan membesarkannya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta semua jagat raya ini, alam semesta ini, dari langit dan bumi, gunung, lautan dan matahari, bulan
dan semua planet-planet beserta galaksi ciptaan Allah. Dan Dia pula yang mengaturnya, Dia yang memeliharanya, Dia yang menjaganya, Dia yang mengurusinya, Dia yang memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Semuanya bergantung kepada Allah, memerlukan Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya. Di antara bentuk kecintaan Allah kepada kita, hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia untuk tujuan yang mulia, untuk menghambakan diri kepadanya, mengibadati Dia semata-mata, tidak menyekutukannya. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, diangkatnya para nabi, dipilih oleh Allah para ahli ilmu, ulama, supaya manusia tetap berjalan di atas jalan Allah, di atas tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita merasa bahwa ketika kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang berupaya memahami dan mengenali agamanya, memahami, mengenali Allah yang ia sembah, mengenali, memahami Nabi Muhammad sebagai imamnya, ikutannya, panutan dan suri tauladannya, kita merasa bahwa ini nikmat dari Allah, taufik dari Allah Jalla fi'ula. Allah mudahkan kita untuk belajar agama. Allah Subhanahu wa taala perbanyak ahli ilmu, orang-orang yang mengenali agama. Dengan banyaknya ahli ilmu, maka akan semakin mudah kita untuk bertanya, belajar, menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Kita mudah belajar, mudah menuntut ilmu agama dengan segala macam sarana yang Allah Subhanahu wa taala kerahkan, Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Ya. Ini nikmat. Cobalah dibaca bagaimana ulama-ulama dahulu kala di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, seterusnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan satu hadis. Bahkan bagaimana mereka bisa bertemu dengan seorang guru, harus menempuh perjalanan yang panjang, melakukan rihlah dalam menuntut ilmu agama, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Terkadang mereka tidak punya bekal, semangat, kecintaan kepada ilmu, ikhlasnya hati mereka, tujuan mereka, ini yang membuat mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala usianya, usahanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita terus untuk belajar agama walau dengan media-media yang berbeda-beda. Yang penting jangan lupa meluruskan niat, membenahi kalbu, meluruskan tujuan, ikhlaskan, tuluskan
luruskan keinginan kita dalam belajar agama, bagaimana dengan mengertinya kita, dengan mengetahuinya kita terangkat kebodohan, sehingga kita beribadah di atas ilmu. Kemudian kita sebarkan, kita ajarkan, kita bimbing orang-orang yang tidak mengerti, kita berikan arahan, nasihat, wejangan dengan berbagai macam cara pula. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersama. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita, menjadi penyebab ridha Allah, menjadi penyebab pembuka pintu-pintu kebaikan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini hari Jumat. Jangan lupa memperbanyak salawat. Nabi kita SAW menganjurkan kita untuk memperbanyaknya di hari ini. Baik saat kita sekarang belajar maupun nanti sampai berakhir hari Jumat ini. Semoga salawat dan salam Allah selalu tercurahkan, diberikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk istri-istrinya, para sahabatnya, keluarganya, dan untuk siapapun yang berjalan di atas tuntunan beliau, berpegang kepada sunnahnya dengan pegangan yang kuat sampai hari kiamat. Kemudian kita masuk ke pelajaran kita, membaca kitab Al-Ibratu fi Syahri Shaumi, pelajaran-pelajaran yang dipetik dari bulan puasa. Pada pertemuan yang lalu kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah musim akhirat. Maksudnya untuk mencapai meraih keberuntungan akhirat yang banyak, maka bulan Ramadan waktu yang tepat. Nah, sekarang pelajaran kita adalah dengan berakhirnya Ramadan, tidaklah berakhir kebaikan untuk kita dapatkan. Dengan selesainya ibadah-ibadah, ketaatan yang kita lakukan di bulan puasa, tidaklah selesai pula kita beribadah, berhenti pula kita melakukan ketaatan. Tidak. Makanya berakhir Ramadan, Allah SWT masih tambahkan kebaikan, ketaatan, amal saleh, agar kita terus mendapat pahala yang besar. Makanya penulis mengatakan sebelum judul yang ada di hadapan kita, atau judul dari kebaikan kepada kebaikan, penulis mengatakan tambahan kebaikan. Musim akhirat di bulan Ramadan mungkin sudah selesai, tapi setelah itu bukan berarti kita lepas dari akhirat. Masih ada kesempatan untuk melakukan ibadah, amal saleh, perbuatan baik yang bersambung dengan Ramadan, yaitu dia ada kaitannya dengan Ramadan. Ya. Kata penulis, ziyadatun fil khairi, tambahan dalam kebaikan. Walamma faradallahu 'alal ibadi siyama syahri Ramadan, raghabahum Rasulullah SAW ba'da inhaihi bisiyami sittin min Syawal liya'dhuma lahumul ajr waliyakunu kama samad dahr. Setelah Allah SWT fardukan berpuasa di bulan Ramadan kepada hamba-hambanya, Nabi SAW menganjurkan mereka untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Setelah selesai Ramadan, Nabi SAW anjurkan untuk menambah puasa lagi 6 hari agar bertambah pahala mereka. Agar mereka mendapatkan pahala ibadah puasa 1 tahun.
Padahal mereka hanya berpuasa berapa? Satu bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ternyata pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun. Karena kaman shoma dahar, seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah berhenti. Fa'an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Ini berdasarkan hadis Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian ia mengikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka adalah puasanya seperti 1 tahun pahalanya. Padahal puasanya hanya 1 bulan 6 hari. Pahalanya seakan-akan selama 1 tahun dia berpuasa. Banyak sekali. Ya. Qala al-Hafidh al-Mundhiri, berkata al-Hafidh al-Mundhiri, seorang ulama ahli hadis, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tabarani. Wa zada, dan dia tambahkan lagi, wa qal qultu bi kulli yawmin ashratun. Qultu, ya dia tambahan dari hadis tersebut di riwayat Tabarani. At-Tabarani membawakan hadis ini. Di ujungnya dia tambahkan tambahan ini, yaitu Abu Ayyub bertanya kepada Nabi, bi kulli yawmin asyrah, berarti setiap harinya pahalanya 10 hari. Ya. Kata Abu Ayyub kepada Nabi, qala na'am. Kata Nabi, iya. Jadi puasa 1 hari seakan-akan berpuasa 10 hari. Wa ruwatuhu ruwatus sahih. Kata Al-Mundhiri, perawi-perawi di sanad hadis ini adalah perawi-perawi hadis sahih. Berarti hadisnya dinilai oleh At-Tabarani atau Al-Mundhiri adalah hadis yang sahih. Inilah hadis tambahan pahala yang seharusnya puasanya berpahala 1 bulan, dengan menambah, atau seharusnya pahala puasanya hanya 300 hari, dengan menambah 6 hari di bulan Syawal, dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Dia mendapatkan 1 tahun pahala, atau 1 tahun berpuasa pahalanya 360 hari. Kata penulis Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa dhalika anna as-sanah aqsa haddin laha 360 yawman. Hal itu disebabkan karena 1 tahun dalam hitungan qamariyah adalah 360 hari paling banyak. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Kenapa 1 tahun pahalanya padahal dia hanya 1 bulan 6 hari dia berpuasa? Karena ya jumlah hari dalam 1 tahun itu dalam bulan qamariyah adalah 360. Fa idza udhifa ila syahri Ramadan 6 ayyamin min Syawal, bila ditambah setelah selesai puasa Ramadan ini 6 hari puasa di bulan Syawal, wa siyamu kulli yawmin bi 10 ayyam, sementara pahala puasa 1 hari itu 10 kali lipat. Lianna 10 hari puasa 1 hari pahalanya 10 hari. Lianna al-hasanata bi 10 amthaliha, karena 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Yakunul muslim ka'annahu shama as-sanata kullaha, maka seorang muslim yang berpuasa 1 bulan Ramadan
ditambah 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan berpuasa pahalanya 1 tahun. Walihada qala SAW, oleh karena itu Nabi mengatakan kana kasiyamid dahri. Kana kasiyamid dahri adalah pahalanya seperti pahala 1 tahun puasa. Wa dzalika fadlun azim minallah, dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Falahul hamdu wasyukru ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Segala puji milik Allah dan syukur untuknya atas nikmat-nikmat yang ia berikan yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Jadi selesai musim akhirat, ternyata ada lagi tambahan dari musim ke akhirat itu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Setelah itu, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apakah dengan selesai puasa Ramadan berakhir pula masa kebaikan, sehingga yang baik hanya di bulan Ramadan saja, setelah itu tidak ada lagi bulan-bulan kebaikan? Tidak, ternyata. Kenapa? Karena setelah selesai Ramadan langsung masuk momen, masa, event yang juga sangat mulia. Makanya kita dalam 1 tahun itu silih berganti musim-musim kebaikan. Habis musim kebaikan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala iringkan langsung dengan kebaikan yang berikutnya sampai selesai 1 tahun. Kata penulis, min khairin ila khair, dari kebaikan menuju kebaikan yang berikutnya. Kata beliau, wa min fadlillahi wa ihsanihi ila ibadihi an yassara lahum al-asbab allati tarfa'u fi darajatihim wa taj'aluhum ala silatin wathiqatin daimatin biibadati rabbihim. Di antara keutamaan dan kemahabaikan Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hamba-hambanya tersebut sebab-sebab, faktor-faktor yang mengangkat derajat mereka dan menjadikan mereka senantiasa koneksi dengan Allah. Ada hubungan erat terus-menerus dengan beribadah kepada Allah. Ternyata bersilih gantinya musim-musim kebaikan dikehendaki itu oleh Allah agar kita tidak putus beribadah, agar kita tidak berhenti dengan musim kebaikan. Ternyata ini merupakan keutamaan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala permudah sebab-sebab kebaikan dan selalu tersambung dengan kebaikan. Berhenti satu kebaikan, Allah datangkan kebaikan berikutnya agar kita tidak berhenti beribadah, agar kita tidak merasa setelah selesai beribadah tidak ada lagi ibadah yang lainnya. Ya. فإذا مرت بهم أيام وليالي شهر رمضان التي يكفر الله فيها السيئات ويرفع الدرجات ويقيل العثرات تقربوا فيها إلى ربهم فإذا ما تصرمت أيامه وانتهت تلتها مباشرة Ashhurul Haji ila Baitillahil Haram. Dengan selesainya hari-hari, malam-malam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala hapus dengan ketaatan di siang hari, di malam hari,
di bulan Ramadan tersebut kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dengan ibadah di siang dan malam bulan Ramadan. Allah menaikkan derajat-derajat dan menghapus, mengikis, melebur segala kekhilafan, ya, kealpaan yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan oleh mereka di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila itu semua telah selesai. Karena tidak mungkin 1 tahun itu Ramadan terus dari awal sampai akhir tahun bulan Ramadan. Tidak. Bulan Ramadan 1 tahun itu kan 12 bulan. Dan bulan Ramadan ya salah satu dari bulan-bulan yang 12 tersebut. Bila selesai Ramadan akan datang bulan yang lain. Tidak sepanjang tahun Ramadan. Ya. Nah, dengan selesainya ketaatan, ibadah, amal saleh, ya, di bulan Ramadan baik di siang dan ataupun malamnya, maka langsung, ya, talatha langsung datang setelahnya bulan haji ke Baitullahil Haram. Setelah selesai Ramadan 30 hari atau 29 hari, maka langsung setelah selesai Ramadan itu masuk bulan haji. Ya. Fa inna yawma idil fitri alladhi huwa awwalu yawmin min syahri syawal huwa awwalu yawmin fi ashhuril hajj allati qala Allah ta'ala fiha al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah 197. Berakhir bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal yang hari raya Idul Fitri itu sudah masuk bulan haji. Ya. Bulan haji. 1 Syawal itu sudah masuk bulan haji. Ya. Dia kan kegembiraan yang diluapkan, kebahagiaan dengan selesainya Ramadan, itu tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Fitri yaitu 1 Syawal itu merupakan hari pertama bulan haji. Karena bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal dari pertama. Dari hari pertama hari raya itu sudah masuk bulan haji, ya, sampai Dzulhijjah, ya, tanpa terpisah sedikit pun dengan bulan Ramadan. Habis Ramadan langsung masuk bulan haji. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Baqarah tadi 197, haji terdapat di bulan-bulan yang diketahui. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan yang ketahui ini adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinna al-hajja, maka barang siapa yang menetapkan pada bulan tersebut, bulan-bulan tersebut ibadah haji, maka jangan melakukan rafath, jangan melakukan perbuatan fusuk, jangan berjidal di dalam saat melaksanakan ibadah haji. Rafath yaitu berhubungan dengan syahwat, sekalipun kepada pasangan yang sah. Apalagi ketika ihram, ya, ihram haji ataupun umrah, dan juga tidak ada fusuk, dosa-dosa, dan tidak ada jidal. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Ini luar biasa ini. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali Allah tahu. Ini hiburan. Ini motivasi bahwa kita tidak perlu khawatir kebaikan kita itu luput begitu saja. Jangan mentang-mentang tidak tahu orang, kita harus beritahu kepada orang. Tidak, jangan beritahukan kepada orang kalau orang tidak tahu. Kecuali ada maslahatnya. Yang penting Allah menyatakan dia tahu. Karena Allah kalau sudah tahu kita berbuat kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kebaikan akan dibalas 10 kali lipat minimal. Kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah 10 kali lipat.
Seperti puasa bulan Ramadan ditambah 6 hari tadi. Kali 10 berarti 360 hari, dan itulah jumlah kebanyakan ya hari di bulan Qamariyah atau di tahun Qamariyah. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Kita mungkin tidak menyadari. Mungkin dengan hari raya Idul Fitri itu kita lupa bahwa itu sudah masuk hari di awal pertama bulan haji. Dan bulan haji bulan yang mulia. Allah SWT kabarkan, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji ibadah yang mulia. Allah SWT letakkan proses pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang mulia pula. Pada bulan-bulan yang mulia. Bahkan 2 dari 3 bulan haji ini adalah bulan haram. 2 bulan dari 3 bulan haji ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 2-nya bulan haram. Subhanallah. Betapa besar rahmat, kasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Allah tidak ingin kita terputus dari ketaatan, dari kebaikan-kebaikan, dari rahmat, dari keberkahan. Makanya selesai Ramadan, Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan kita ke bulan haji. Ya, ke bulan haji, bulan-bulan yang mulia. 2 bulan dari 3 bulan itu adalah 2 bulan yang haram dari 4 bulan yang haram. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tadi kita harus berhenti di firman Allah tadi. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Masukkan dalam hati kita. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah tahu. Allah tahu. Kalau Allah tahu, dia akan beri balasan. Allah akan membalasnya. Ya. Apa yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini yang kita harus marakkan, kita harus suburkan dalam hati kita, harus pertegas dalam hati kita. Berbuat baiklah, karena setiap perbuatan kita akan pasti diketahui oleh Allah, meskipun orang tidak tahu. Dan ini tentu lebih terjaga bila orang tidak tahu kebaikan kita, lebih terjaga. Karena kalau orang sudah tahu, kesempatan bagi syaitan untuk merusaknya, untuk mempengaruhinya, untuk menodainya, dan bahkan bisa membatalkannya, dan bahkan bisa menjerumuskan kita ke neraka, padahal kita sudah berbuat. Makanya Nabi SAW mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari ketika orang tidur. Amalan bila semakin tersembunyi, semakin jauh dari perusak-perusaknya. Kecuali kalau kita yang berkehendak membatalkannya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut, membangga-banggakannya. Ini merusak. Maka sekali lagi, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berbuat baiklah. Ini yang kita butuhkan nanti di akhirat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah menerimanya, maka jangan khawatir, jangan takut. Allah akan membalasnya, dan Allah membalas sebaik-baiknya. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan, kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia, kebahagiaan, dan kami akan beri balasan yang terbaik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan memberi balasan lebih baik dari amalan. Jangan malas lagi beribadah. Jangan berat untuk melakukan amal soleh. Segala yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan
jangan merasa berat untuk menjauh dari dosa, meninggalkan dosa-dosa besar. Karena meninggalkan dosa besar ketaatan yang luar biasa. Ini ayat luar biasa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Lalu Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, bersiap sedialah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal takwa. Ya, wattaquni ya ulil albab, maka takutlah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Kata beliau, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, na'am. Iya, idza intahat ayyamu syahri Ramadan, bila selesai hari-hari bulan Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'anul mubarak alladhi tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu syayatin. Bila selesai hari-hari Ramadan, hari bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran yang mulia, dan dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dirantai, dibelenggu, diikat syaitan-syaitan. Ayyamus siyam allati qala Allah Ta'ala anha fil hadits al-qudsi. Berakhir bulan-bulan di mana disyariatkan yang dikenal dengan bulan puasa, yang Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, menyampaikan hadis qudsi, kullu amali bni adam lah. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu miliknya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Jadi Allah bedakan antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Dari sisi apa? Dari dua sisi. Yang pertama dari pemilik. Kalau ibadah-ibadah selain puasa, Allah menyatakan bahwa pemilik ibadah tersebut pelakunya, yaitu manusia itu sendiri. Orang yang beriman. Salat pemiliknya yang salat. Zakat pemiliknya yang zakat. Baca Al-Quran pemiliknya yang baca Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pahalanya. Kata Allah, illa saum fa innahu li. Kecuali puasa, maka puasa itu pemiliknya saya. Kemudian wa ana ajzibi. Ini yang kedua, dan saya yang memberi balasan. Untuk puasa ini saya yang memberi balasan. Mungkin kita agak sedikit tertegunnya. Loh, bukankah ibadah-ibadah yang lain juga yang memberi pahala Allah? Jawabannya iya, tentu. Tetapi loh, kenapa di sini Allah SWT mengkhususkan, membedakan puasa dengan ibadah yang lain? Maksud Allah membedakan puasa dalam pahala ini adalah di luar standar pemberian pahala yang tadi dijelaskan. Suatu kebaikan 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Adapun puasa tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya. Berarti karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, tentu jauh lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Pemberian pahala yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan tahat hadhil ayyam, ketika berakhir hari-hari bulan puasa tersebut, kata penulis, ja'at ba'daha ayyamul hajj. Setelah itu langsung datang hari-hari bulan haji. Alladzi qala anhu Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW bersabda tentang hari-hari di bulan haji itu, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melakukan rafath, pelanggaran yang berhubungan dengan syahwat, dan dia tidak melakukan perbuatan fasik, dosa-dosa, maka ia kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bersih dari dosa. Subhanallah. Itu hari-hari haji. Itu hari-hari di bulan haji. Yang melaksanakan ibadah haji dengan melakukan seperti tadi, maka bersih dari dosa. Seperti ketika lahir. Hadis sahih Bukhari Muslim dan yang lain. Wa qala anhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
Umrah ke umrah yang akan datang, yang berikutnya, itu penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Ini keutamaan umrah. Memperbanyak umrah. Antara umrah ke umrah, maka dengan 2 umrah itu akan terhapus dosa yang ada di antara keduanya. Dan seterusnya. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sangat luar biasa. Dan hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Fala yakadul muslim yuwaddi'u mawsiman min mawasimil akhirah illa wa yastaqbilu mawsiman akhar liyakuna ala silatin mustamirratin bi'ibadati khaliqihi wa bari'ihi alladhi awjadahu minal adami wa asbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidaklah atau nyaris tidak seorang muslim tidak meninggalkan satu musim, melepaskan atau berpisah dengan satu musim dari musim-musim akhirat kecuali langsung setelahnya datang atau setelahnya dia menghadap ke musim berikutnya dari musim-musim akhirat agar dia senantiasa terjalin hubungan untuk mengibadati Allah penciptanya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, yang menjadikan dia di dunia ini dari tidak ada menjadi ada, dan Allah dalam mengibadati Allah yang telah mencurahkan, memberikan nikmat yang tidak ada henti-hentinya, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun yang tidak zahir, yang batin. Nah, ini uraian dari penulis. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita hidup, ketika kita menjalani hari-hari dalam 1 tahun itu, kita berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, dari satu musim ke musim kebaikan yang lain. Subhanallah, begitu luar biasa anugerah Allah, rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Sehingga kita tidak berhenti beribadah. Kita tidak putus dari ketaatan dan amal saleh. Ini yang diinginkan oleh Allah dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan, dan mungkin karena sesuatu bisa kita sebutkan yang lain. Asy-syai'u bisyai'i yudhkar. Kita jadi teringat bahwa sekarang kita berada di bulan Rajab. Ya, kita berada di bulan Rajab. Berarti kita berada di salah satu bulan yang haram, bulan yang berkah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perbanyak ketaatan, perbanyak amal saleh, teruslah beribadah, jauhi dosa, baik dosa hati, dosa lisan, dosa anggota badan. Ya, perbaiki hubungan dengan sesama setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kekuatan, kelancaran dalam berbuat kebaikan, ketaatan dan amal soleh, dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa-dosa dan pelanggaran dan perbuatan maksiat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua mereka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa semua kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Dan kita kembalikan ke Abu Auni. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz tentang ibrah-ibrah berikutnya, ya. Baik kaum muslim dan muslimah rahimanillah, kita aminkan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita bersama yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an, di kesempatan kali ini kita akan angkat pertanyaan dari pemirsa dan pendengar. Langsung saja kita terima. Untuk penanya pertama kita coba angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abdul Lutfi. Bapak Abdul Lutfi di? Lagi sedang safar. Oh, sedang di perjalanan Bapak. Masya Allah. Fi amanillah. Semoga selamat sampai tujuan Bapak Abu Lutfi di perjalanan. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa juga bertanya sama Ustaz Asri yang saya sudah menunggu 1 minggu gitu sebenarnya untuk bertanya Ustaz. Begini Ustaz, ini masalah rumah tangga Ustaz. Jadi ada seorang suami
dia menikah lagi tanpa sepengetahuan, menikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Setelah beberapa tahun dan dia sudah mempunyai anak sama istri tirinya, istri pertama baru tahu. Istri pertama merasa dibohongin gitu Ustaz ya. Karena pemikiran si suami tadi kalau menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dalam syariat Islam diperbolehkan. Nah, lalu pertanyaan begini Ustaz, istri pertama itu ingin menggugat cerai suaminya karena dia merasa dibohongin oleh si suami. Lihat si suami itu meninggahi janda itu untuk merubah dia jadi istri. Yang alhamdulillah janda itu sekarang Islam yang tadinya tidak pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab, sudah ngaji, sudah sholat, sudah semuanya yang baik-baik. Jadi istri pertama ini menggugat cerai Ustaz melalui pengadilan. Nah yang pertanyaannya begini Ustaz, jika surat cerai disetujui oleh pengadilan, surat cerainya sudah keluar, lalu pada saat masa antara suami istri dirujuk kembali, apakah sah? Dan status surat akta cerai itu bagaimana Ustaz? Ya. Nah itu Ustaz. Jadi niatnya si suami lebih baik. Memang mungkin nafsu ada ya Ustaz. Cuman lebih banyak yang untuk cara yang lebih baik lagi Ustaz. Cuman istri pertama tidak mau terima. Nah itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Abu Lutfi di perjalanan. Mohon maaf Abu Lutfi di Pekanbaru atau sekitar. Baik, kami sarankan untuk bersua bersama Ustadz di konsultasi keluarga di Masjid Raudatul Jannah saja ya, atau di Masjid RJ ya. Karena pertanyaan ini butuh pemaparan yang panjang. Mohon maaf ya. Karena Ana sarankan kita bersua saja. Biar kita, tidak apa-apa. Saya mungkin satu yang mungkin. Taib, karena pertanyaan tadi apakah kalau seandainya dia yang bersangkutan ini si suami yang sudah jelas jatuh talak ya dengan istri yang pertama, apakah bisa rujuk kembali? Jawabannya bisa karena itu masih talak satu ya. Masih talak satu dan dia bisa kembali rujuk dengan catatan sebelum berakhir masa iddah. Masa iddah ini adalah 3 kali quru, yaitu haid. Ya, karena ada khilaf juga di antara ulama apakah suci atau haid. Maka 3 kali haid atau 3 kali suci ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang setelah 1 bulan si istri dan si istri pertama dengan suaminya merasa banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan dia juga sudah merasa agak sedikit lapang, protesnya atau komplainnya bahwa si suami mendustakannya atau berbohong kepadanya itu lambat atau mungkin dia rasakan tidak terlalu besar lagi, bisa untuk kembali rujuk dan ini yang lebih baik ya, ini yang lebih baik. Dan tentu mungkin perlu diperbincangkan seperti disampaikan oleh Pak Unda tadi, perbincangan yang lebih panjang lagi, tidak cukup dengan waktu yang terbatas ini untuk bisa bertemu antara dengan istri pertama, bisa bila perlu bertiga ya. Bila perlu bertiga berkumpul bersama mencari solusi karena memang sudah menjadi pasangan suami istri dengan yang kosong, dengan yang pertama dan juga dengan yang kedua tadi. Wallahu taala waliyut taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban singkat dari Ustaz. Mungkin yang lebih lengkapnya silakan seperti yang disampaikan oleh Ustaz ya. Karena konsultasi keluarga kita butuh waktu yang panjang ya Abu Lutfi di perjalanan. Ini banyak sekali pertanyaan soalnya, mohon maaf ya. Oke, kita akan angkat pertanyaan dari hamba Allah pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota. Ya, hamba Allah pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat bertanya, Afwan Ustaz, kalau ibadah kurban untuk orang yang hidup, lalu bagaimana dengan ba'da haji? Mungkin badal haji
maksudnya Ustaz? Badal haji atau umroh bagi orang yang sudah meninggal? Pertanyaan dari pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Silakan Ustaz. Ya. Mungkin yang bertanya, hafizahullah taala, meminta kejelasan apakah sama hukum kurban yang ditegaskan oleh para ulama bahwa ibadah kurban dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dan boleh menggabungkan orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk memperoleh pahalanya, bukan pelakunya orang yang sudah meninggal dunia. Apakah badal umrah atau haji sama? Maka jawabannya wallahu taala alam, badal umrah dan haji justru syaratnya itu. Badal umrah dan haji di antara syarat, dan syarat utamanya malah adalah dia sudah meninggal dunia. Yang diumrahkan, yang dihajikan itu sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Atau dia masih hidup, cuma dia tidak dipastikan tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, mungkin karena faktor usia atau faktor penyakit, sehingga dipastikan tidak akan mungkin bisa berangkat, boleh dibadalkan. Nah, ini perbedaannya. Kalau badal haji dan umrah yaitu melakukan ibadah haji dan umrah untuk orang lain, dengan catatan, dengan persyaratan si pelaku umrah ini sudah umrah untuk dirinya, si pelaku badal haji ini sudah haji untuk dirinya. Kemudian yang kedua, yang dibadalkan baik haji ataupun umrah itu antara dia sudah meninggal dunia, yang kedua dia masih hidup tetapi dipastikan dia tidak bisa berangkat karena faktor usia, sudah terlalu renta, tua, dan yang kedua faktor penyakit kronis yang mungkin tidak diharapkan bisa sembuh kembali. Ada lagi keadaan seperti dia tidak mampu menaiki kendaraan, seperti pertanyaan seorang wanita kepada Nabi SAW dari Khath'am, bahwa inna faridatallah fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahila. Fardu haji jatuh pada ayahku ketika dia sudah berusia tua dan tidak mampu naik kendaraan. Tidak mampu naik kendaraan ini bisa disebabkan oleh faktor usia dan juga karena tidak bisa sama sekali naik kendaraan. Tidak bisa naik kendaraan, tidak bisa lama-lama di atas kendaraan, muntah dan seterusnya, sehingga dia tidak berani naik kendaraan. Maka bisa dibadalkan. Jadi berbeda dengan kurban tadi. Kurban ibadah orang yang hidup. Sementara badal haji dan umrah, ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup tapi dengan keadaan yang seperti tadi. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan hamba Allah yang bertanya di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat bisa mendengarkan dan memahaminya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada hamba Allah dari Kabupaten Rokan Hilir. Hamba Allah dari Kabupaten Rokan Hilir mau bertanya, Ustaz, kalau kita akhwat sholat tarawihnya sebaiknya di rumah atau di masjid, dan bagaimana cara mengajak anak kita untuk belajar ilmu syar'i karena kami baru hijrah, Ustaz. Kami mohon jawabannya, Ustaz, dari hamba Allah di Kabupaten Rokan Hilir. Ada dua pertanyaan dari ukhti yang bertanya, kayaknya dari bunyi pertanyaannya dari ibu-ibu tentang akhwat. Wanita sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, salatnya di rumah lebih baik. Salat wanita di rumah lebih baik. Salat apapun juga, salat fardu, salat sunnah, tarawih, berjamaah, lebih utama salatnya wanita di rumahnya.
terkait dengan tarawih, tentu kalau fardu saja lebih baik di rumah, apalagi tarawih. Ya. Nabi SAW yang mengatakan demikian, bahwa salatnya wanita lebih baik di rumah. Ya. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian halang-halangi wanita-wanita untuk salat berjamaah di masjid. Jangan halang-halangi, jangan cegah, jangan larang wanita-wanita muslimah untuk salat di masjid. Ini menunjukkan bahwa boleh wanita salat di masjid berjamaah, salat fardu ataupun salat tarawih. Ya. Cuma Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk salat di sana. Ini Nabi yang mengatakan demikian. Ya. Nabi yang mengatakan lebih baik di rumah, walaupun salatnya di masjid tidak dilarang. Ada mungkin yang ingin dicapai oleh seorang muslimah bila dia merasa salatnya di rumah itu sekedarnya saja, tidak dia nikmati, apalagi banyak yang mengganggu, ya, banyak hal-hal yang mengurangi atau bahkan merusak salatnya, dan dia merasa lebih tentram, lebih nyaman, lebih tenang beribadah, melakukan salat tarawih di masjid dengan imam yang mungkin bacaannya panjang, bacaannya bagus, maka tidak dilarang dia salat di masjid. Tetapi tetap, ya, sesuai dengan pernyataan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di rumahnya lebih utama. Nabi tidak mengatakan dalam hadis ini kecuali salat tarawih. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan umum, salat wanita di rumah lebih baik. Nabi tidak juga mengecualikan kecuali wanita yang tidak banyak hafalannya. Ya. Yang tidak bagus bacaannya, tidak. Nabi mengatakan salat wanita di rumah lebih baik dengan keadaan yang ia dapatkan, misalnya kemampuan, dengan kemampuannya tetap saja di rumah lebih baik. Cuma tidak dilarang dia ke masjid, apalagi ketika dia merasa salat tarawih di masjid dengan imam yang tadi bacaannya bagus, bacaan tarawihnya pun panjang, dan pelaksanaan tarawihnya pun sangat dekat dengan tuntunan. Ini tentu dia lebih merasa ibadah tarawihnya lebih berarti daripada dia sholat sendiri di rumah. Maka ini tidaklah dilarang. Ya. Kemudian yang kedua, tentang mengajak anak belajar agama. Ya, bila anak, karena di sini nyatakan bahwa baru hijrah. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di atas agama dan tuntunan. Semoga diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian, cobaan, diberi kesabaran untuk mempertahankan iman dan takwa, dan mengajak anak-anak untuk belajar agama. Bila anak-anak sudah sekolah di sekolah umum, maka ya, bila ada pengajian, bawa mereka ikut hadir dalam pengajian agama tersebut. Ya, bila nanti ada program di sebuah masjid misalnya yang ada kajiannya, ada tahsinnya, masukkan anak-anak untuk belajar tahsin Al-Quran. Bila perlu, bila memang tidak ada, maka pilih guru-guru privat untuk mengajar anak membaca Al-Quran dengan baik. Mengajar semua di rumah, mengajarkan tata cara ibadah. Bila tidak mendapatkan pengajian untuk mencerahkan pengetahuan, ilmu dalam masalah agama tersebut. Jadi ajak. Bila perlu ketika mereka tidak bersemangat, janjikan mereka hadiah. Yang hadir pengajian bersama nanti di masjid ini, maka akan ada hadiah. Ya, agar mereka tertarik. Kemudian buatkan perlombaan. Siapa yang tahu apa saja yang disampaikan oleh ustadznya, nanti buat pertanyaan dan diberikan hadiah motivasi. Nah, ini mungkin, ya. Kemudian yang sangat penting adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki dan diberikan hidayah, taufik untuk semua,
untuk orang tua dan anak-anak. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, wa aslih li fi dhurriyyati, perbaikilah keluargaku, dari doa-doa yang kita dapatkan di dalam wahyain, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dan solusi yang diberikan oleh Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan jawaban ini oleh akhwat atau muslimah yang lain. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pertanyaan akhwat tadi mungkin adalah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf untuk pendengar setia di Tangerang Tengah dan juga hamba Allah di Panam dan juga pemirsa televisi dan juga pendengar yang lainnya. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Dan kaum muslimin dan muslimah, demikian untuk ibrah yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi di awal kajian kita. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi atau mungkin sedikit nasihat tambahan dari Ustadz untuk penutup atau ikhtitam kita. Silahkan ya Ustadzana. Baik, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, bulan puasa atau bulan Ramadan yang tidak lama lagi, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, bahkan sudah di tanggal 7 bulan Rajab. Setelah Rajab, bulan Sya'ban, habis Sya'ban masuk Ramadan. Maka tentu kita kembali mengingatkan kita semua untuk memohon, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan dari sekarang kita ya bersiap-siap sedia untuk membiasakan ibadah, terutama ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah baca Al-Quran, silaturahim, kebaikan-kebaikan yang lain, apalagi tentang masalah infak dan sedekah. Bulan Ramadan bulan sedekah. Nabi SAW mempertinggi tingkat kualitas sedekahnya atau kuantitas sedekahnya di bulan Ramadan. Kana ajwadan nas, kata Ibn Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan, tetapi kedermawanannya semakin memuncak tinggi di bulan Ramadan. Maka bersiap-siap dari sekarang dengan doa, dengan proses latihan, membiasakan ibadah, membiasakan ketaatan. Semoga Allah SWT menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, bimbingan, kemudahan, kekuatan dalam melakukan ketaatan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbiri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang kembali mengingatkan kita ya dengan mempergunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti yang Ustaz sampaikan tadi, di 2 bulan kurang 1 pekan ya persiapan kita menuju bulan Ramadan. Demikian kaum muslimin dan muslimah, ibrah yang kita ambil pelajaran di pertemuan kali ini dari kitab Al-Ibratu fi Syahris Shaum, kitab buah karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala, ayahanda dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan mengalirkan pahala bagi beliau sang penulis. Dan kaum muslimin dan muslimah, pemirsa televisi dakwah dan pendengar radio dakwah, sampai di sini perjumpaan kita. Ana Abu Auni, kru dari Radio Hidayah FM, dan juga rekan ana Angga Abu Ihsan, kameramen kami, undur diri dari layar kaca Anda, dan kita akan lanjutkan program masing-masing ke studio masing-masing. Kami serahkan kembali. Jazakumullah khair untuk kru admin dari rekan-rekan kami televisi dan radio masing-masing. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.